Qala, Mu'ad mengungkapkan, mata ibnun li, telah meninggallah seorang anak laki-lakiku. Fataktubu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengirim surat kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Muhammadin Rasulillah, isi daripada surat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Yang pertama ini daripada Muhammad Rasulillah ila Mu'ad bin Jabal, yang ditujukan kepada Mu'ad bin Jabal. Assalamu alaika, sejahtera di atas engkau wahai Mu'ad. Fa inni, sesungguhnya aku ahmadullah alladzi la ilaha illahu, aku memuji akan Allah yang tiada Tuhan melainkan Dianya Allah. Amma ba'du, fa'adimallahu lakal ujra, maka membesarkan oleh Allah bagi engkau wahai Mu'ad bin Jabal akan pahala. Artinya semoga Allah memberikan kepadamu pahala yang besar. Wa alhamakas sabra, mengilhamkan kepada engkau akan kesabaran. Wa radaqana wa iyyakas syukra, memberikan rezeki kepada kami dan kepada engkau wahai Mu'ad akan syukur. Thumma, kemudian Rasulullah menuliskan nasihat kepada Mu'ad. Inna nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana wa amwalahum min wahibillahil hani'ah wa awarihil mustaudaati natamatta'u biha ila ajalin ma'dudin. Wahai Mu'ad, sesungguhnya jiwa kita, harta kita, ahli keluarga kita, segala anak kita, harta mereka, itu semuanya min wahibillah, pemberian daripada Allah yang maha pemurah. Wa awarihi, meminjamkan ianya Allah akannya harta, mustau'anah, sebagai titipan. Natamatta'u biha, agar kita mampu bernikmat-nikmat dengannya harta. Ila ajali ma'dud, hingga kepada batasan yang telah ditentukan. Nah, ini nasihat Rasulullah yang tertulis dikirimkan kepada Mu'ad bin Jabal. Karena ketika itu Rasulullah tidak sempat ta'ziyah, padahal anaknya Mu'ad bin Jabal yaitu dalam keadaan meninggal. Ya Mu'ad, kata Rasulullah, jiwa kita, harta kita, keluarga kita, anak kita, pangkat jabatan kita, kemuliaan kita, itu semuanya pemberian Allah Maha Pemurah. Semua itu dititipkan kepada kita oleh Allah agar kita bergembira, agar kita merasa senang. Tetapi titipan itu ada batasannya. Allah telah tetapkan batasan-batasannya. Wa yaqbiduha liwaqtin ma'lumin. Allah pula akan mengambil ia akannya tiap-tiap bagi waktu yang telah ditetapkan. Karena itu merupakan titipan, maka Allah pun akan mengambil kembali dalam waktu yang telah ditentukan. Summa, kemudian wahai Mu'ad, iftaradallahu alaina syukra, Allah mewajibkan kepada kita akan syukur. Idza a'ta, apabila telah memberikan. Was sabra idza batala,
dan akan sabar apabila mengambil kembali. Jadi ketika diberikan semua titipan tersebut, Allah wajibkan kepada kita syukuri. Karena Allah mempercayai kita. Allah titipkan harta sama dengan kita dipercayai oleh Allah titipan harta. Allah titipkan pangkat, kemuliaan, ilmu. Artinya Allah percaya kepada kita. Nah, maka syukurlah, tempatkan semua titipan itu pada tempat yang disenangi Allah. Wa ibtala, ketika Allah mengambil kembali, nampak secara zahirnya itu merupakan musibah, sabrah. Wajib kita sabar. Wa kana ibnuka, ya Mu'ad, adalah anak engkau itu, hadza min wahibillahil hani'ah. Dianya itu adalah pemberian Allah yang maha pemurah. Pula wa awarihil mustaudi'ah, dia juga merupakan pinjaman Allah yang dititipkan. Mata'aqallahu bihi, Allah memberikan anak kepadamu agar bernikmat-nikmat engkau dengan nikmatnya Allah. Fi ghabtatin wa sururin, baik itu di dalam waktu senang ataupun di dalam waktu engkau tiada senang. Surur, keadaan engkau gelisah. Jadi bahkan Allah titip anak bak getanyo sebagai penyenang jiwa. Kadang-kadang li getanyo gelisah, bantau rumah takalan anak tenang, senang. Tapi ingat, itu adalah pinjaman. Maka ada waktu tertentu pinjaman itu akan diambil kembali oleh sang pemiliknya. Wa qabadahu, dan mengambil ianya Allah akannya. Bi ujrin kabirin in sabarata, engkau akan diberikan pahala besar jika engkau sabar. Wah tasabta, dan jika engkau ikhlas. Ketika Allah mengambil kembali semua titipannya, padahal yang diambil miliknya sendiri oleh Allah, bukan milik kita. Andai kita mampu wujudkan kesabaran, Allah akan berikan imbalan, yaitu pahala yang sangat besar. Jadi sabar yang bagaimana yang akan melahirkan pahala, yang akan melahirkan imbalan? Sabar yang wujud semata-mata ikhlas, bukan kesabaran dengan pemaksaan. Jadi ikhlas, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dijadikan oleh Allah, ikhlas kita. Kenapa kita ikhlaskan? Karena itu memang miliknya. Apapun yang diambil itu haknya, maka ikhlaskan. Fala tajma'anna alaika ya Mu'ad, jangan sekali-kali engkau kumpulkan di atas engkau wahai Mu'ad, ayyahabiyata jaza'uka ujraka, akan bahwa terhapuslah, akan bahwa menghapus oleh kegundahan engkau yang berlebihan akan pahala engkau. Fatandimu ala ma fataka, maka engkau akan menyesal terhadap apa yang telah luput akan engkau. Jadi pahala dengan kesedihan yang berlebihan itu tidak akan menyatu. Ketika berduka cita yang berlebihan, maka engkau tidak diberikan pahala. Dan ketika engkau sabar dalam menghadapinya, ikhlas dalam menghadapinya, engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan sampai engkau wahai Mu'ad dengan sebab bersedih yang melewati batas dapat meluputkan sesuatu yang besar bagimu. Engkau kemudian akan menyesal. Sehingga kata Rasulullah, "Falau qadamta ala sawabin musibatika arafta annal musibata qad kasurat anhu." Jikalau engkau dahulukan di atas pahala musibah engkau, niscaya pasti engkau akan paham sesungguhnya musibah itu sungguh kecil daripada imbalan pahalanya. Bila engkau utamakan pahala imbalan daripada Allah,
yang pahala tersebut jauh lebih besar yang disediakan Allah kepadamu, jika engkau sadar yang demikian kata Rasulullah, maka musibah yang engkau hadapi itu jauh lebih kecil ketimbang pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wa'lam, dan ingatlah, annal jud'a, sesungguhnya duka cita yang berlebihan, la yaruddu maitan, itu tidak mampu ia mengembalikan orang yang telah mati. Jadi duka cita yang berlebihan itu tidak mampu mengulang kembali kegagalan yang telah terjadi. Dan kata Rasulullah, wala yadfa'u hadanan, duka cita yang berlebihan itu pun tidak mampu dia itu menolak kesedihanmu. Tidak mampu. Faliyadhhib angka, maka hilangkanlah daripada engkau asfuka, akan kegundahan engkau, akan kesusahan engkau, bima huwa nazilun bika, dengan sebab ma, yaitu kematian yang dianya itu telah terjadi dengan engkau. Faka'anna qad nadzala bika, maka seolah-olah sungguh telah terjadi ia dengan engkau. Wassalam. Jadi Rasulullah akhiri dengan salam. Ketika tertimpa kematian salah satu anakmu, maka ingat, seolah-olah engkau yang mati ketika itu. Karena seberapapun gundahnya hatimu, seberapapun sedihnya hatimu, hal yang telah terjadi tidak dapat diulangi, bahkan tidak dapat ditolak. Peke ahwate lagi tanya kabrata duka cita hana jadeh mati ya nu hana. Ahwate sedih berlebihan hana jadeh lagi tanya mati purma kon. Ahwate lagi tanya sedih berlebihan hana jadeh mati lakau kon. Maka hal tersebut adalah sia-sia. Dengan sebab tidak mampu kita wujudkan kesabaran dan ikhlas atas apa yang telah diberikan oleh Allah, harta, anak, suami telah hilang, pahala pun tidak kita dapati. Artinya dua kesia-siaan. Makanya kata Rasulullah, ikhlaskanlah. Ketika terjadi salah seorang orang yang engkau cintai, maka ingat seolah-olah engkau yang sedang dalam keadaan mati. Wassalam, kata Rasulullah. Qala al-faqih, berkatalah faqih Syekh Muhammad Nasir bin Ibrahim As-Samarkandi radhiyallahu taala anhu, perkataan Rasulullah, faliyadhhib, maka hendak hilang angka daripada engkau asfuka, akan duka cita engkau, bima huwa nadhilun bika, dengan apa yang telah terjadi ia dengan engkau. Artinya tafakkuru fil mautil ladzi huwa nadhilun bika, tafakkurlah, berpikirlah pada kematian yang dianya itu juga akan terjadi pada engkau. Hatta yadhhaba hadanaka, sehingga hilanglah kesedihan engkau. Faka'anna, maka seolah-olah, qad, sungguh, yakni ka'annahu qad ja'al mautu, seolah-olah engkau yang datangnya kematian. Adi menau. Ketika na anu terbelinggai, na urang si terbelinggai, na salah sidro keluarga belinggai. Tak ingat, urangnya gak nyan belinggai. Tak nengkau belinggai si. Yang sedih datang putra. Yang wah datang putra. Andai kata mampu menwujudkan kesabaran, merepok pahala. Gara-gara sedih berlebihan, pahala hana yang kamati hanjur lempu dek boleh. Rugau. Urangnya gak nyan. Singah lot alah tanggap aju urangnya yang mati yang kelung. Kabeh. Sehingga hana melampaui batas. Menyahana menantuku melampaui batas. Li'anna rajula, karena sesungguhnya seseorang, idza tafakkura, apabila bertafakur fi mauti nafsihi, pada kematian dirinya, wa alima annahu yamutu, dan meyakini akan sesungguhnya dirinya itu akan mati, an qaribin, dalam waktu dekat, fala yajzi'u lahu, maka tidak akan pernah mengeluh apa yang terjadi kepadanya.
Jadi ketika legetanyo tak akui tak yakini, lonyo hana trip boleh juga mati. Yang lon gundah, yang lon duka cita kepada keluarga lon yang kamati kepa, hana manfaat sih. Kecuali lon udep sampai-sampai merasalah kehilangan beliau itu telah tiada. Tapi dua orang tu lon piakan mati. Kadang tu tengok. Yang awak tak ingat kenan, hana faedah pi takdik tamu, hana mu puwapi. Kaprik-prik taku baje kagui o le promoh mate belinggai lakau hana mo pugapi. Yang luat te kalaganyan nagu. Wate belinggai mak belinggai yah kakli ubebi raya kaglung-glung tanah wate udep me ya jenguk picam. Nyo cukup luat lah dong. Begitu pula ketika matinya suami kamratuh mu pepep dan sebagainya wate udep sampai pakai. Nah lah dong modelnya. Makanya sering kita akan merasa kehilangan ketika semua itu telah tiada. Padahal kita akan merasa kehilangan orang tua ketika beliau meninggal. Yang bawa tenyan baru merasa kehilangan. Ketika beliau masih hidup kadang-kadang hana perhatian dia mudah jatan. Mudah tahu kata, mudah jenguk tat apalagi yang kakakmu pangkat kadang kasibu uroraya dan sebagainya hana meteropi. Ya. Makanya ketika kehilangan sesuatu kita sadar, hari ini beliau meninggal. Mungkin esok lusa saya yang akan ikut. Yang susah putra. Pahala tetap, gundah tidak berkelanjutan. Kemudian, li'annal jaz'a la yuraddu maitan. Karena bahwa sungguhnya mengeluh itu tidak mampu mengembalikan yang telah mati. Watel legetanyo mengeluh, pegah bagop dan sebagainya. Hana kutuahnya udip ka sebatang kara alih sotim pako. Mampukah hal demikian mengembalikan orang yang telah meninggal? Tidak. Hana faedah. Wa ya batulus sawabal musibah. Bahkan yang bahayanya menghilangkan ia akan pahala musibah. Kenapa kalau mengeluh keluh kesah itu membatalkan pahala musibah? Li'annal ladzi yajzi'u 'alal musibati innama yashakku rabbahu wa yuraddu qada'uhu. Karena bahwa sungguhnya orang yang mengeluh ia atas musibah itu hanya saja mengadu-ngadu ia akan Tuhannya dan menolak ia akan ketetapan Tuhannya. Ketika mengeluh atas musibah yang diberikan oleh Allah, seolah-olah kita membuat pengaduan kepada Allah hal yang tidak baik. Artinya tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita rencana ingin menolak ketetapan qadanya Allah. Makanya batal pahala. Nyodup kalau tim sembahyang, nyodup kalau tim puasa tengah malam nun tahajud, ku pun mati sila kolong oleh Allah Taala. Nya cukup ulah-ulah bahasa. Cukup ulah-ulah bahasa. Jadi mengadu-ngadu Allah. Seolah-olah apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala saya tidak menerima. Apalagi menyetibik kalimat. Ku yak semayang dia. Yang cukur lah-lah. Cukur lah-lah. Maka berdegah-degah. Nyodup le ku muterkah. Tetap kasih. Saya tidak menerima. Apalagi menyetibik kalimat. Ku yak semayang dia. Yang cukur lah-lah. Cukur lah-lah. Maka berdegah-degah. Nyodup le ku muterkah. Tetap kasih. Abu Hamid Abadil Wahab. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha jazinan 'ala dunya, asbaha sakhitan 'ala rabbih." Siapa saja yang berpagi-pagi ia hazinan, sedih yang berlebihan, alat dunia, berkenaan dengan harta dunia, asbaha, niscaya telah berpagi-pagi ia sakhitan ala rabbih, hal keadaan membenci ia di atas Tuhannya. Watia bedah bengah yang deh gekalan rugaw daripada usahanya, sehingga bersedih karena ruginya usaha. Jualan kemarin rupanya tidak mendapatkan laba. Usahanya kemarin rupanya rugi. Watia bedah bengah merasa sedih
karena kehilangan harta. Nyan menye kejadian yang lagi nyan tengku sama dengan drawaneh nemulai awal urawa dalam keadaan membenci Allah. Jadi sedih berlebihan dengan sebab tidak sampainya harapan dan tujuan sama dengan anda sedang membenci Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Berarti tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Tidak menerima kegagalan. Tidak menerima kerugian dan sebagainya. Tidak menerima yang demikian sama dengan tidak menerima ketetapan Allah. Tidak menerima ketetapan Allah berarti membenci Allah. Sehingga lanjutannya waman asbaha yasyakku musibatan, siapa saja yang berpagi-pagi mengadu-ngadu ia akan musibah, nuzilat bihi yang telah terjadi ianya musibah dengannya, fa innama niscaya maka hanya saja ia syakku memarahi ia Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Beklam belinggai sinyak tu nyan sinyak tok sabo cukup god akai harapan sitbat sinyak nyan nyopi karab ikuliah hana trip le tujuan sibak ji mengeluh asal terudung mengeluh hal yang demikian untuk menampakkan bahawa tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya. Itu sama dengan anda sedang memarahi Allah Ta'ala. Dosa raya tunggu. Yang dosa besar. Waman tawadha'a. Kemudian siapa saja yang merendah diri. Lighaniyin. Terhadap orang kaya. Menjadi penjilat. Layanalu mafiyadihi, supaya bahwa layanala mencapai ia akan apa yang ada dalam kekuasaannya orang kaya. Supaya nyak merempok bantuan, nyak merempok santunan, nyak merempok sedekah, hibah dan sebagainya. Pokoknya menjadi penjilat dengan orang kaya. Ahbatallahu sulusai amalihi, niscaya melenyapkan oleh Allah 2/3 amalannya. Yang bertegah-tegah yang jejak ke penjilat. Penjilatnya penguasa, penjilatnya orang kaya. Ketika rendah di hadapan orang kaya dengan tujuan. Itulah ada pemberian bahagian harta daripadanya. Waman a'atal Qur'an. Dan siapa saja yang telah diberikan Allah akan ilmu Quran, artinya pemahaman agama, fadakhalan nar, maka sungguh masuklah ia neraka, ab'aduhullah, yang sangat jauh ia akan Allah, min rahmatihi, daripada rahmatnya. Artinya apa? Man a'tahullahul Quran, siapa saja yang telah memberikan kepadanya oleh Allah akan ilmu Quran, walam ya'mal, dan tidak beramal ia bimafih, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, watahawana, bahkan menganggap remeh ia, hatta dakhalan nar, sehingga masuklah neraka. Ab'adahullahu min rahmatillah, sangat jauh akannya oleh rahmat daripada Allah. Maka katanya yang nana nebut benar beda. Baik sampai terjadi yang demikian. Yang pertama, terlalu berkeluh kesah atas setiap musibah yang kita hadapi. Mengadu-ngadu atas musibah yang kita hadapi. Kemudian menjilat para penguasa, menjilat orang kaya. Karena hal yang demikian sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ketika merendah diri di hadapan manusia, seolah-olah Allah tidak mampu menolong kita. Hanya orang kaya itulah yang mampu menolong kita. Na'udzubillah. Nyo hina tatat engkau, hina tatat. Makanya jangan hinakan dirimu, jangan hinakan orang lain. Yang ketiga, jangan campakkan dirimu dan orang lain dalam perbuatan hina. Nyo menyeleh, nyo siap getanyo dalam udip, insya Allah udip bahagia.
Jangan hinakan dirimu, jangan hinakan orang lain, jangan campakkan dirimu dan orang lain dalam perbuatan hina. Yang konsep udip nunggu. Kemudian li'annahu huwallazi fa'ala bi nafsihi haitsu lam ya'rif hirmatal Quran. Karena bahwa sungguh dianya itulah orang yang telah mencampakkan dirinya sekira-kira tidak paham ia apa yang diharamkan Al-Quran. Nah, ketika tapu buat perkara legetanya terlalu gundah dalam maksiat, mengeluh dalam setiap musibah, gundah terhadap musibah, kemudian terlalu mengeluh terhadap musibah, menjilat orang kaya dan para penguasa, para pejabat dan sebagainya, seolah-olah hal tersebut Allah tidak sampaikan di dalam Al-Quran. Padahal Allah telah melarang kita semua dalam Al-Quran. Sehingga makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Ibrahim As-Samarkandi, Anda termasuk orang yang meremehkan Al-Quran. Watahawwana, orang yang menganggap enteng Al-Quran. Haram kata Al-Quran, remang-remang kata Anda. Itu orang yang meremehkan Al-Quran. Nyo rame tu yang model lagi. Rame. Bahkan yang tanya pat dali. Faham tak baca? Yang bisa saja ayat tersebut kan berkenaan dengannya. Meremehkan Al-Quran ramai. Pertama ditanyakan apa dalilnya? Tak baca hadis. Ketika tak baca hadis, bisa saja pemahaman tidak mesti kepada masalah itu, bisa saja masalah yang lain. Jadi mengambil ayat Al-Quran dan hadis untuk pendukung perbuatannya itu menjadi benar. Bukan dijadikan Al-Quran dan hadis sebagai dalil benar atau tidaknya dia berbuat. Nyo yang cukup le orangnya tu. Nyo cukup le. Nyo dua orang tu kalam. Nyo dua orang tu kalam. Nyanjut kalam waktu pediung untuk mekebah-kebah ibabah ayat dan hadis. Kita. Kemudian setelahnya saya dan kami. Anda tidak ada lagi. Makanya tidak ada lagi bahasa kita. Ini akan terjadi dalam nunggu. Ini kalian. Kemudian waqala Wahab bin Munabbih, berkatalah Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, wajadtu fi Taurat arba'ata astarin mutawaliyatin. Saya dapati di dalam kitab Taurat akan 4 baris yang beriring-iringan. Apa tulisan di dalam kitab Taurat yang didapatkan oleh Wahab bin Munabbih? Yang pertama, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna annahu lam yaghfir lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Siapa saja yang membaca Al-Quran maka menduga ia bahwa sungguhnya Allah tidak mengampuni segala dosanya, maka dianya itu termasuk bahagian daripada orang yang mengolok-olok dengan ayat Allah. Kalau kita baca Al-Quran, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha pengampun atas segala dosa. Mantang syid ragu danyo. Kepampun nilai dosa, kepampun. Ragu kita terhadap ampunan Allah, sama dengan Anda orang yang mengolok-ngolok Al-Quran. Kemudian kalimat yang kedua, man syakka musibatan nudilat bihi, siapa saja yang mengadu-ngadu karena musibah yang terjadi dengannya, fa innama iya syakku rabbah, maka hanya saja dia itu telah memarahi akan Tuhannya. Orang yang mengadu-ngadu bak orang lain terhadap musibah yang sedang menimpa dirinya, yang sama dengan tengah itu na Allah. Yang kelihaya, man hadzana ala ma fatahu faqad sakhata ala qada'i rabbih. Siapa saja yang sedihnya melampaui atas apa yang telah luput daripadanya, artinya atas apa yang tidak dia capai, maka sungguh telah marah ia, murka ia di atas ketetapan Allah Ta'ala.
Ya, lagi tanya bengeh tu ataupun terlalu sedih. Hek lo mulang si malam suntuk lo mulang. Lon membaca habis buku. Tapi lo ikut P3 kali. Hega kata ikut han lewat. Klik hana maaf. Menancit yang ikut la ilam. Kalau tak ikut KIP han cit lewat. Yang ikut la ilam hana cit lewat. Sedih. Kadang-kadang berbulan-bulan kurung draw la gambar dan sebagainya. Itu sama dengan anda sedang marah kepada Allah Ta'ala. Artinya anda tidak menerima ketetapan Allah. Kadang-kadang menyelewat jauh lebih relah-lam kadang daripada hana lewat. Hana lewat kadang-kadang menyena habis peng takun laju 50 juta. Habis peng 50 juta. Kadang menyelewat nak korupsi peng 100 juta. Lebih bahaya alam. Makanya Allah Maha tahu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, walau nampak itu kadang-kadang gagal, padahal yang hakikatnya itulah keberhasilan. Ibadat lain kadang-kadang hana sip pahala. Kadang memerempak dan pahala. Dengan sebab kegagalan pada hari itu daripada sesuatu yang kita usahakan, kita wujudkan kesabaran. Kita ikhlaskan atas kegagalan tersebut. Mungkin itulah pahala yang memberikan kita kesempatan masuk syurga. Hana mustahil tunggu. Ngan puat damang syurga. Ngan gara-gara sabah hana lewat P3K. Ya, negara. Ya, hana mustahil tunggu. Ngan puat damang syurga. Ngan kesabaran, ikhlas gara-gara hana lewat polisi. Gara-gara hana lewat tentera. Gara-gara hana lewat CPNS. Ngan nyan damang syurga. Sembayang hana pahalam sini, hana ikhlas. Sedekah ria. Bedah tahajud karena kebetulan terkejut ipegoi ngan tapi. Yang lain hana je pakai apa? Ngan gara-gara sabar dan ikhlas, itulah yang menjadikan kita itu kesempatan tamang surga. Maka cukup sia-sia tunggu. Andai kata kita tidak menerima setiap ketetapan Allah. Sabi laulang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kalian benci padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih paham apa yang terbaik untuk kalian dan tidak baik. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak pernah paham. Allah yang paling tepu tengok. Pakan ke pemati lakonyan ke getanyo gunuk lakon lain yang lebih hebat. Pakan ke pucre perumahnya nggetanyo karena Allah gunuk perumah lain yang paling mantap. Pakan gepecat getanyo oleh Allah dengan diberikan baku panjang daripada kerjaan tersebut. Genebi bangku empuk lain yang lebih istimewa kepada kita. Di baliknya ada hikmah. Semua ada hikmah. Dunia kita dapat yang terbaik, di akhirat pun dapat yang terbaik. Tapi terlalu gundah, terlalu berduka cita, tidak menerima apa pemberian Allah. Dunia kita luput daripada harapan, akhirat pula tidak dapat imbalan pahala, sia-sia. Rugo mentang dulu. Makanya baik putus asa. Caleg-caleg yang hana lewat berasa, yakinlah hana lewat itulah yang terbaik. Nyomunan si caleg ukurnya. Calon wali kota, calon gubernur, calon bupati, yang hana lewat, yakinlah itulah yang terbaik. Kadang menyelewat lebih rela. Jangan patah semangat, tapi dahulukan dengan usaha dengan semaksimal mungkin. Ketika telah berusaha, rupanya kita gagal, yakin itu bukan gagal, itulah yang terbaik. Makanya kata pepatah, tidak berhasil itu bukan gagal, melainkan keberhasilan yang tertunda. Pepatah ke mana? Hanai pegah gagal. Apa juga kata pepatah? Keberhasilan yang tertunda. Artinya, walaupun anda gagal dalam zahirnya dunia, bila anda sabar ikhlas menerima, anda orang yang berhasil di akhirat. Makanya tertunda keberhasilan di dunia diberikan di akhirat. Bebek patah semangat, bebek putus asa, dan bebek berotai gegap. Yang gara-gara bebek kon yang asbab ni. Nyo tunggu hai, pakan pegah menang. Tim saya sertuh tunggu. Sertuh. Ya pilih lo. Kon. Bek ke nambah menai ke dia. Memang itulah pemberian Allah. Di mana pegah teman.
Sirtuh draw tim, lepluh draw orang pilih. Di mana pegat mak aku? Nyauka bukan pengut lam. Ya. Yang keempat, kalimat yang keempat, man tawadda'a li ghaniyin zahaba sulusai dinihi. Siapa saja yang rendah diri kepada orang kaya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Artinya apa? Naqasa may yaqinihi, berkuranglah min yaqinihi, berkuranglah daripada keyakinannya. Artinya 2/3 iman. Jadi getanya yang menjadi penjilat, polemik-lemik takut ikut penguasa, ikut orang kaya, yang ke ibarat dalam agama saya belajar. Yang bahasa paling lembut tunggu. Kenapa dikatakan anjing? Karena anjing demikian. Ketika diberikan tulang, maka kemanapun diarahkan dia itu akan mau. Maka yang menjadi penjilat, yang lemik-lemik takut, ngan orang kaya, ngan pejabat, karena ada tujuannya, yang kenyan. Yang saya belajar. Jadi awak dia kaitik tulang tengah diarahkan, kede, ulikut, water. Saya belajar tunggu. Maka, bejit katanya saya belajar, apalagi jik saya pejoek tunggu. Mudah-mudahan baik roh katanya. Maka cobalah kita tawaduk kepada Allah. Ingat, apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Apa yang kita harapkan belum tentu itu yang terbaik. Karena harapan kita adalah nafsu yang menjadi pedoman kita. Maka yang kita harapkan yang menyenangkan, yang diberikan oleh Allah bukan yang menyenangkan, tapi yang dibutuhkan. Maka ketika Allah sayang kepada hamba, Allah akan memberikan kepada hamba yang dibutuhkan oleh hamba, bukan yang disenangi oleh hamba. Karena setiap yang disenangi belum tentu butuh. Tapi ingat, setiap yang butuh belum tentu pun disenangi. Tapi lebih baik yang dibutuhkan daripada yang disenangi tapi tidak butuh. Bahkan tercapai hal yang kita senangi malah akan membawa kita kepada malapetaka. Mudah-mudahan Allah menghindari kita daripada hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.